Oke, untuk mempersingkat waktu, kayaknya masih pada belum sempat bergabung mungkin ya. Jadi kita mulai untuk sesi webinar, atau nanti mungkin kedepannya kita akan sedikit efisiensikan terkait waktu joinnya ya, biar nggak terlalu delay, kasihan lain yang berkunjung. Oke, tema malam ini adalah selling from home. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Di sesi pertama ini saya akan memberikan sedikit penjelasan singkat ya kan, terkait gimana metode atau cara terbaik melakukan penjualan dari rumah melalui aplikasi Indo HP atau menggunakan platform Indo HP sebagai alat utamanya ya. Apa aja yang kita butuhkan ya kan, terus gimana cara-caranya segala macam. Nah, kita akan bahas secara garis besar di sini supaya dapat nanti teman-teman di sini, harapan saya dapat mendapatkan gambaran setelah beres-beres ini. Oke. Kita mulai ya. Selling from home. Oke. Tadi mau cari judul bahasa Indonesia, cuman saya agak bingung, maaf ya. Pakai bahasa Inggris. Oke, di sini kita akan bahas soal strategi untuk dapat meningkatkan penjualan secara nyata bersama Indo HP ya kan, melalui marketplace, media dan aplikasi chat. Pertama, untuk teman-teman yang baru bergabung di Indo HP, di sini saya akan penjelasan lebih singkat terkait Indo HP. Jadi kita ini merupakan platform dropship ya kan? Dalam artian kita menyediakan layanan bisnis untuk teman-teman bisa melakukan usaha tanpa perlu repot-repot melakukan stok barang atau mempersiapkan sistem lainnya. Ada beberapa platform sejenis yang sudah ada di pasaran, akan tetapi tidak perlu saya bicarakan di sini. Teman-teman bisa melakukan studi banding atau uji tes langsung, dan kalian bisa lihat sendiri kelebihan dan kekurangan masing-masing dari platform itu ya. Khususnya dari Indo HP, kita cukup banyak kelebihan, terutama dari segi harga, variasi barang, ya kan, serta layanan customer service yang 24 jam. Oke. Kita langsung masuk ke poin utama. Nah, untuk teman-teman saya mute dulu sementara ya, kalau gitu, biar nggak ada suara yang bocor. Nah, untuk bisa melakukan selling from home, pasti kita perlu mempersiapkan bahan-bahan ya, atau apa sih yang dibutuhkan buat kita memulai usaha dari rumah ini, ya kan, bertepatan dengan arahan work from home dari pemerintah. Dan bukan berarti kita mesti berhenti cari uang dong, berarti kita harus tetap produktif. Gimana caranya tetap produktif ya kan, salah satunya dengan menjadi member di Indo HP, kita tetap bisa melakukan usaha tanpa harus menyalakan rumah. Jadi poin-poin pertama atau poin-poin utama yang perlu disiapkan adalah pastinya smartphone. Kenapa smartphone ini penting? Karena yang nggak ada smartphone kita nggak bisa install aplikasi ya, dan saya yakin untuk saat ini nggak ada lah orang di Indonesia yang punya smartphone ya, minimal mereka masih punya. Yang kedua adalah akun Facebook. Oke, akun Facebook di sini merupakan salah satu faktor penting, karena nanti untuk urusan iklan ya kan, segala macam itu semuanya akan terrelasi. Nah, agar gampang memaintenance-nya, jadi dipastikan punya satu akun Facebook yang emang solid atau benar-benar kita rawat ya. Akun pribadi bisa nanti saya jelaskan selanjutnya. Yang ketiga adalah Facebook fanpage. Nah, Facebook fanpage ini untuk memisahkan akun bisnis dengan akun pribadi. Jadi jangan sampai akun pribadi dijadikan tempat jualan, karena satu tidak efisien menurut saya. Oke, itu bisa bantu ngebus ya, teman, tetap nggak efisien karena ada hal-hal pribadi yang tidak boleh jadi konsumsi untuk publik. Oke, jadi alangkah baiknya kita tetap menggunakan Facebook fanpage nanti untuk jualan. Begitu juga dengan Instagram. Nah, untuk mempunyai Instagram bisnis ini syarat utama adalah memiliki Facebook fanpage. Nah, jadi semua kan berhubungan ya, relasi ya, oke. Nah, ketika syarat utamanya ada memiliki Facebook fanpage, jadi nanti baru bisa buka Instagram bisnis. Kenapa harus pakai Instagram bisnis? Kembali lagi seperti saya ingatkan, nah mungkin kita jualan atau mempromosikan pakai akun pribadi. Satu, riskan karena pasti ada data-data pribadi kita lagi diumbar dan tidak boleh orang lain sampai tahu atau gimana gitu kan. Tetap harus rahasia, jadi pastikan ada akun Instagram bisnisnya. Setelah itu
pendukung lainnya untuk media komunikasi. Untuk saat ini kita bisa gunakan, ini ada peninggalan satu sih ya, ada WhatsApp, Telegram, dan Line. Oke. Karena dia mau bergabung dengan Mas Yopi. Selamat datang Mas Yopi. Selamat bergabung. Jadi di WhatsApp, Telegram, dan Line. Nah, sekali lagi bisa diutamakan pakai akun bisnis juga alias bisnis. Tapi kalau nggak ada pakai akun pribadi itu nggak ada masalah, oke? Untuk masalah yang akun chatting. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar Indo HP. Ini belum terlalu jauh, jadi kita starting aja ya. Ikutin sesuai dengan schedule aja. Nanti kalau misalnya ketinggalan bisa lihat di kamar. Oke, selanjutnya adalah aplikasi pendukung penjualan. Oke. Nah, aplikasi-aplikasi ini merupakan aplikasi penting untuk memastikan kita bisa berjualan dengan mudah. Oke, apa-apa aja selain tadi aplikasi utama. Nah, ini aplikasi pendukung ini akan benar-benar membantu kita untuk membuat penjualan online lebih mudah ya. Pertama, ini kita ada untuk pengolahan gambar. Oke. Kita ada Canva dan PixArt. Nah, di sini saya akan share sedikit sebentar soal Canva ya. Jadi saya kasih lihat previewnya nanti. Nih kita lihat ya, kita buka Canva. Nah, kenapa Canva? Saya tidak ada afiliasi sama mereka sama sekali, oke. Cuman di sini kita tahu bahwa Canva ini memiliki beberapa template bawaan, ukuran serta segala macam tools yang lainnya yang mempermudah kita untuk membuat postingan jadi menarik, oke. Canva ini bisa dipakai gratis, nggak perlu bayar. Cuman kalau misalkan mau ambil yang berbayar, sekali lagi tidak ada ruginya. Oke. Kita lihat di sini bahwa sudah ada desain yang sudah di-premade, yang sudah dibuat. Kita tinggal ubah kata-katanya, tinggal masukkan foto produk kita atau promosi kita. Nah, itu akan sangat menghemat waktu. Oke. Jadi ini salah satu aplikasi pengolah gambar yang saya rekomendasikan. Nah, untuk cara penggunaannya nanti saya akan berikan pengarahan khusus di Google Classroom, bukan di webinar ini ya, karena itu bakal sangat teknikal banget. Nanti akan saya bagi di Google Classroom selanjutnya. Nah, ini saya rekomendasikan Canva. Oke. Kita lihat banyak support ya kan, penggunaan sangat mudah. Nah, yang berikutnya untuk pengolahan gambar selanjutnya saya rekomendasikan lagi namanya PixArt ya. Nah, ini PixArt ini bisa langsung di-download di smartphone kalian. Ini juga saya nyebutnya freemium ya, bisa gratis, bisa bayar, oke. Nah, itu salah satu opsi untuk aplikasi pengolah gambar yang saya rekomendasikan. Oke. Oke, kembali selanjutnya. Selanjutnya kita balik lagi ke slide ya. Oke. Ya, yang kedua adalah Facebook Creator. Nah, Facebook Creator ini kalau kalian tadi sudah memiliki Facebook Fanpage, ada namanya satu lagi layanan dari Facebook itu gratis, namanya Facebook Creator. Di Facebook Creator ini kita bisa melakukan postingan langsung dari laptop. Saya kalian menggunakan laptop ya. Nah, jadi kalian bisa melakukan posting di Instagram dan Facebook itu bersamaan. Dan itu bisa di schedule. Jadi misalnya satu minggu kita bisa bikin langsung posting untuk satu minggu itu, terbit setiap jam 12 siang, terbit setiap jam 2 siang atau jam 4 sore. Itu kita bisa atur sedemikian rupa di Facebook Creator itu. Oke. Di sini saya akan coba bagikan Facebook Creator itu, mungkin ada previewnya kali ya. Oke, di sini kita coba lihat Facebook Creator. Nah, di sini kita lihat ya ada halamannya, cuma saya belum bisa login. Nah, di sini Facebook Creator syaratnya cuma satu, kita punya akun Facebook fanpage ya, atau akun bisnis Facebook. Di sini kita bisa posting di Instagram, bisa posting langsung. Ya
kan kita lihat banyak banget kelebihan dan kemudahan kita untuk maintenance atau melakukan promosi dari rumah lewat Facebook Creator ini, karena semua sosial media paling besar di Indonesia adalah tentunya Instagram dan Facebook. Satu website, satu aplikasi, promosi langsung, lebih mudah. Okay? Selanjutnya kita bisa langsung ke opsi yang berikutnya, ada namanya Remove BG. Nah, Remove BG ini kepanjangan dari Remove Background. Okay? Website untuk menghapus background. Jadi kadang-kadang kalau kita dapat gambar ya, gambar produk atau apa, suka ada background segala macam, ya itu bisa upload gambarnya di sini dan langsung dihapus. Jadi mudah, lebih cepat. Okay? Yang selanjutnya adalah Google Docs. Kenapa saya rekomendasikan? Karena ini satu lagi berbasis web, ada di smartphone, ada di laptop, data tergabung. Nah, itu bisa kalian buat catatan, pembukuan segala macam seperti Google Docs. Lebih mudah, bisa dikerjakan di mana aja. Dan selanjutnya yang paling penting menurut saya, ada namanya WhatsApp Business. Nah, WhatsApp Business ini merupakan aplikasi terpisah yang bisa kalian pasang di smartphone kalian. Kelebihan dari WhatsApp Business ini sendiri adalah kalian bisa melakukan nge-save data produk di WhatsApp dan bisa langsung di-share. Selain itu juga dapat memberikan informasi lebih, mulai dari jam aktif toko, ya kan, terus alamat toko, website toko. Jadi profil WhatsApp kalian itu akan lebih informatif dan lebih banyak gampang untuk mempromosikan diri kita. Karena kan di WhatsApp biasa tuh kalau kita klik profil teman kita kan cuma keluarnya gambar aja ya, gambar, nama, nomor telepon kan gitu kan. Nah, untuk WhatsApp bisnis itu beda. Nah, kalian bisa coba cek dengan cek profilnya Indo HP customer service. Nah, kalian bisa bikin yang kayak begitu biar lebih gampang. Install WhatsApp Business, login pakai nomor telepon WhatsApp yang sudah terdaftar atau yang baru mau didaftarkan. Oke. Nah, dengan aplikasi pendukung ini, kita bisa dengan lebih mudah melakukan promosi di marketplace dan sosial media. Dan pastinya akan sangat efisien, tidak sesulit yang dibayangkan, ya kan? Nah, bisa coba langsung bikin account-nya. Benar-benar saya bilang tidak sulit dipelajari. Nah, untuk sementara itu garis besar terkait gimana caranya kita berjualan dari rumah. Toolsnya sangat mudah, caranya pun sangat mudah. Ditambah produk Indo HP yang mencapai angka 8.000 lebih, sudah hampir 10.000 mungkin sekarang ya. Itu kalian memiliki opsi yang sangat banyak untuk melakukan pemasaran produk, mulai dari jualan tenaga, peralatan elektronik, juga ada terakhir makanan itu sudah masuk, jadi banyak banget opsi kalian. Itu nanti bisa dibantu dengan webinar setiap seminggu 3 kali ini. Oke. Nah, dari informasi yang tadi saya sampaikan, saya buka sesi tanya jawab karena saya serasa tadi ada beberapa orang juga udah pengen tanya ya, ada pertanyaan soal advertising segala macam. Nah, jadi kita langsung ke sesi utama kita, bagian tanya jawab dan diskusi di webinar kali ini. Silahkan bisa melalui chatting di grup chat, bisa langsung ngomong langsung, di unmute aja. Oke? Kita punya waktu sekitar 1 jam lah, jadi agak santai ya. Ya, siapa tadi? Mas Muhammad Kobit ya? Ya Mas Kobit, nggak apa-apa, bicara aja. Kita langsung diskusi santai. Iya, ini mau tanya soal advertising ya. Kemarin kan ada pengalaman sebelumnya itu udah advertising pernah boncos sih, berkali-kali boncos. Nah, itu ada trik tertentu nggak supaya itu nggak boncos, atau mungkin biar kena ke target gitu loh, sesuai target? Kalau boleh lebih tahu boncosnya dalam konteks gimana ya? Boncos dari segi dana yang dikeluarkan nggak optimal. Iya. Gitu ya berarti. Dana yang dikeluarkan tuh udah optimal sih kalau menurut aku. Kayaknya sih kayak penargetan sih. Kayak penargetan itu kayak udah benar-benar tertarget, tapi kenapa ada yang masuk nggak sesuai target gitu loh? Paham nggak maksudnya? Nggak sesuai target ya, paham. Berarti hitungan cost per click juga mahal ya berarti hitungannya. Gimana? Hitungan CPC atau cost per click berapa kemarin? Masih ingat ya?
Untuk pengeluaran kemarin tuh per hari ya. Hmm. Per Buat harinya. ini kan advertising kan. Ya buat advertising di Facebook itu berapa budget itu? Ya, budget terakhir itu 200 per hari. Baru 200 per hari. 200.000 apa 200.000 ya? 200 ribu. Oke. Sebenarnya dengan budget 200.000 itu harusnya hitnya gede loh. Harusnya hitnya gede. Oke. Iya itu, ya itu interaksinya banyak sih yang masuk. Tapi kayak nggak sesuai target gitu loh. Oke, saya paham. Jadi di sini saya coba jawab ya. Saya coba jawab dan jelaskan buat masukan teman-teman juga ya. Untuk konsep advertising di sosial media ini memang ada namanya sistem trial error ya. Trial error dalam artian kita benar-benar mesti explore, kan? Explore untuk benar-benar kita cek kita mau promosiin apa, siapa, dan kapan, misalnya gitu. Misalkan tadi ada kejadian tidak hit, tidak kena orangnya itu. Nah, opsi pertama adalah barang yang kita tawarkan atau jasa yang kita tawarkan sesuai dengan demografinya gak, ya kan, dengan target marketnya gak, ya kan. Nah, kalau misalkan sesuai, itu harusnya tidak terjadi miss satu poin. Nah, setelah itu poin kedua yang harus jadi bahan acuan adalah iklan. Nah, iklan ini jujur aja ya, ini merupakan hal yang butuh effort sedikit, butuh usaha sedikit. Pertama kita mesti bikin ini menarik. Nah, menarik bukan berarti kita mesti butuh desain terus ya. Kata-katanya itu kan kalau di Facebook kan ada judul, deskripsi ya kan, misalnya kayak gitu kan paling simpel kan. Nah, judulnya tuh benar-benar gimana caranya bikin judul itu mengundang. Kayak misalkan di Indo HP nih, kan kita adakan promosi yang soal bagi-bagi THR, misalnya kayak gitu kan. Nah, nanti di bagian strategi periklanan di Facebook, nah itu nggak selalu melulu kita mesti ngomongin bagi-bagi THR gitu kan. Ayo dapatkan THR sekarang bersama Indo HP, misalnya kayak gitu contoh judulnya. Nah, di deskripsinya kita jelaskan, istilah kita bikin di deskripsi pun penasaran. Nah, karena ada rasa penasaran itu, orang bakalan berinteraksi dan bakalan closing. Nah, setelah kita yakin, misalkan kita udah yakin deskripsi dan judul atau iklan itu sudah oke. Yang ketiga masih kita cek adalah endpoint atau halaman akhir yang kita promosikan ini, ya kan? Nah, di halaman akhir yang kita promosikan ini apakah sudah sesuai? Ya kan, sesuai dengan artian. Nah, sebentar dia mau masuk. Nah, halaman akhir kita ini tepat gak? Misalkan kita mau closing produk nih ya kan, mempromosikan produk, terus pas kita promosikan kan URL-nya URL produk tersebut kan. Nah, saat orang datang ke halaman website itu, nah, itu gampang gak mereka untuk melakukan closing atau transaksi di situ. Nah, kalau misalkan saat orang datang ke website di situ, terus website yang kita promosikan itu memberikan agak sedikit keraguan dari orang lain, nah itu berarti kita mesti fix juga di landing page-nya. Nah, di sini betul-betul cukup kompleks ya kan, cukup kompleks. Nah, kalau di Indo HP sendiri, landing page untuk pemasaran sudah kita atur sedemikian rupa. Jadi misalkan teman-teman di sini tahu kan ada program THR nih, ya kan? Nah, jadi kalian bisa dengan mudah mempromosikan link referral kalian. Anggaplah kalian mempromosikan. Nah, orang yang akan datang itu bakal datang sama dengan link yang kalian dapatkan, link yang kalian gunakan saat melakukan pendaftaran. Ya, jadi lebih mudah, lebih menarik, kalian nggak perlu repot. Begitu dengan link produk. Misalnya kalian mau memasarkan salah satu produk nih, baju kah atau apa gitu kan. Nah, linknya kalian promosikan. Saat orang masuk ke landing page atau ke halaman produk itu, orang bakal bisa langsung berinteraksi dan melakukan pembayaran. Nah, mungkin di Mas COVID tadi, di sebelumnya, saat dilakukan promosi itu mungkin promosinya sudah tepat. Karena tadi dibilang misalkan interaksi sama DC sudah bagus, ya kan? Dan mungkin kliknya juga sudah optimal, tapi nggak ada terjadi konversi. Nah, tidak terjadinya konversi ini betul-betul balik lagi harus kita cek di bagian kitanya atau bagian Mas COVID-nya. Saat dari website itu seperti apa, atau penanganan setelah dari iklan itu routingnya kemana, siapa yang handle. Nah, di situ kita mesti cross check. Nah, di kita misalkan
dengan budget yang 200.000 itu konversi yang harusnya bisa didapatkan itu, kalau hitungan kasar saya nih ya, cuma saya belum bisa bagi datanya, mohon maaf karena ada beberapa masih harus setting. Untuk budget 200.000 itu kita bisa mendapatkan impresi atau reach audience sekitar 10 ribuan kali ya kalau nggak salah per hari itu ya. Dengan jumlah klik itu sekitar, klik ke iklan tersebut itu bisa nyampe angka 1000 klik. Nah, dengan total konversi dari 1000 klik itu bisa di angka 20-30%, itu sudah sangat besar. Jadi dari 1000 klik 20-30-nya itu berarti sekitar 200-300 itu bakal jadi transaksi. Oke. Nah, di sini kenapa bisa seperti itu metodenya? Yang satu lagi, kita perlu bikin landing atau akhirnya ya, akhir dari si website, akhir dari si iklan itu harus benar-benar tepat, bukan cuma iklannya bagus. Jadi misalnya orang iklannya bagus nih ya, orang pas klik terus nyasar masuk ke URL yang dipromosin atau link yang dipromosin, terus pas dia nyampe ke link itu mereka bingung mau ngapain. Nah, itu akhirnya nggak terjadi konversi. Jadi iklannya bagus tapi klik ending link harus bagus juga. Nah, itu mungkin bisa di cross check di situ Mas Kopi. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, terkait budget sekali lagi saya bilang, kita main mikro dalam arti begini, dari 200.000 itu kita coba pecah dulu, 20.000 dikali 10. Nah, kita bisa bikin 10 testing. Dari 10 testing kita bisa lihat mana yang performanya paling bagus. Performanya paling bagus itu tambahin lagi budgetnya, yang lain matiin. Kayak gitu aja mainnya pertama. Cek lagi, atur seperti yang sama, sampai nanti misalkan dapat 2 atau 5 iklan terakhir, itu posisinya dari istilahnya reach-nya atau impression itu bagus, dan cost per klik atau kliknya pun bagus gitu jumlahnya. Nah, klik yang bagus jumlahnya otomatis murah. Jadi usahakan, kalau perhitungan saya pribadi nih ya, untuk cost per klik itu nggak boleh lebih dari Rp200 per klik. Kalau saya, hitungan saya kalau di atas Rp200 per klik itu iklan itu gagal. Selama itu dari Rp200 per klik, di bawah Rp200 itu berarti iklan saya masih bisa perform. Kurang lebih seperti itu Mas Kopi. Iya. Jadi nggak perlu khawatir. Berarti ini kayak istilahnya bagian akhir atau mungkin bagian closing kali ya? Ya, atau gimana? Pak, betul. Jadi gini, kayak di Indo HP Pak, misalkan ada tim promosi kan. Nah, kita ada promosi, nah setelah itu ada bagian closing di handle misalkan. Nah, saat terjadi kegagalan closing itu kan faktornya banyak Pak. Bisa faktor dari customer service kita, ya kan? Faktor dari promosi kita mungkin kayak gitu kan. Cuman kalau misalkan orang sudah terkonversi, saya nyebutnya, orang sudah mengklik link dan nyampe ke tempat kita, itu berarti persentasi suksesnya transaksi itu udah sangat besar. Saya bisa nyebut di atas 80% di situ. Nah, gagalnya closing, balik lagi, saat 80% udah masuk, bisa jadi mereka nggak terlalu terpesona sama halamannya, satu. Kedua, mereka ngerasa halaman yang dipromosikan ini kayaknya palsu kayak gitu kan, takut penipuan kayak gitu kan, akhirnya mereka gagal. Ketiga, kalau misalnya kita arahin ke WhatsApp, nah bagian closing di WhatsApp-nya ini mungkin kurang cepat. Saya bilang kurang cepat kenapa? Karena di sini bisa di cross check juga nih buat teman-teman yang lain ya soal respon chatting ya. Kita punya prinsip bahwa semakin cepat respon kita, itu bakal semakin besar potensi kita untuk melakukan closing. Oke, jadi usahakan respon time atau waktu respon chatting itu di bawah 5 menit. Semakin lebih cepat lebih bagus. Jadi saat ada bunyi, jangan istilahnya tungguin dulu aja biar kelihatan sibuk, nggak bisa kayak gitu Mas. Jadi kita kalau saat ada bunyi, mau kita sesibuk apapun, kita tetap harus respon. Jadi orang tahu bahwa orang yang datang ini bakal langsung disapa. Nah, Mas bisa cross check deh waktu pertama kali di diskusi sama Indo HP kayak gitu kan, dengan customer service kami gitu. Jadi setiap ada pertanyaan, ada apa masuk, itu tim kami pasti langsung gerak cepat ya. Seperti itu. Sambil pertanyaan yang lain dulu ya Mas. Yang ini saya lihat ada beberapa pertanyaan dari chatting. Oke, dari Mas Kolbi.
Kalau jual produk Indo HP di Facebook, postingnya seperti apa ya? Sedangkan rata-rata penjual yang jual di FB itu pakai sistem COD. Pembeli pun juga cari yang COD, apalagi biasanya iklan TV selalu ada promosi COD. Ini gimana solusinya? Oke, Mas Kobi untuk cash on delivery, ya kan? Kita ini boleh dibilang bukan tidak mau ngadain sistem cash on delivery ya. Jadi cash on delivery ini ada beberapa kekurangan dan kelebihannya, dan mungkin ya market yang Mas Kolbi lihat itu adalah market istilah second hand atau barang bekas, ya kan? Saya berasumsi nih Mas Kolbi ngelihatnya di marketplace-nya Facebook kalau misalkan ada sistem kayak gini ya. Nah, untuk pemasaran paling gampang saya bilang itu bikin postingan di Instagram atau di Facebook, pakai tools atau pakai aplikasi yang tadi digunakan, yang direkomendasikan, bisa dicoba tuh yang langsung nanti. Nah, udah kita posting. Saat terjadi pembayaran atau transaksi, itu semua diatur oleh sistem. Jadi tetap punya prinsip seperti ini. Kita ini semua posisinya sebagai mitra Indo HP, oke? Dengan posisi sebagai mitra Indo HP, berarti seluruh sistem pembayaran, seluruh sistem transaksi dan pengolahan barang, mulai dari awal sampai pengiriman, itu Indo HP yang bakal melakukan proses. Nah, di sini tidak jadi masalah. Betul-betul tidak jadi masalah apabila ada misalkan sistem COD jadi batu sandungan ya, atau jadi halangan. Menurut saya itu nggak mungkin ya, karena itu hanya segelintir orang aja, dan hanya bisa untuk barang-barang tertentu aja yang biasanya dilakukan. Oke, jadi untuk itu harusnya bukan jadi problem yang terlalu signifikan ya Mas ya. Yang pasti tetap posting, respon postingan, komunikasikan saat mereka misalkan ragu, paling gampang gini aja. Saat melakukan pembayaran, silahkan pilih opsi pembayaran melalui Alfamart. Nah udah itu. Kalau udah milih kayak begitu, 99% orang bakalan langsung oke. Dikarenakan tidak transfer ke rekening pribadi. Begitupun sebaliknya. Kalau misalnya mau via bank, silahkan langsung transfer via bank, dan bank pun akan diarahkan ke rekening perusahaan. Nah, di sini nggak bakal jadi pertanyaan, kecuali bakal jadi sulit apabila transaksi Mas Kobi lakukan, itu transfernya ke rekening Mas Kobi pribadi. Nah, itu orang bakalan tingkat keraguannya bakalan tinggi. Kenapa? Karena, wah ini saya transfer ke rekening pribadi nih, nanti kalau ada apa-apa gimana caranya? Nah, beda kalau dengan platform kita ya, saat Mas Kobi jualan, ada transaksi, orang transfernya langsung ke Indonesia gitu. Pertama, harusnya itu tidak menjadi permasalahan dari mereka gitu, karena saya transfer ke perusahaan sekali, dan banyak opsi lain. Saya bisa bayar via OVO, dan OVO-nya pun bukan dikirim ke nomornya Indo HP ya. OVO-nya pun dikirim ke Indonesia HP. Pertama sama seperti itu. Jadi nggak ada urusan pribadi di sini. Tinggal kita mempresentasikan, menjual produk ini dengan postingan yang bagus seperti itu, Mas. Selanjutnya Mas Irwan, gimana caranya menjamin kualitas dari barang yang dijual dari Indo HP dari vendor? Oke. Untuk menjamin kualitas, jadi seperti ini Mas, vendor yang bergabung dengan kita itu sudah dilewati namanya proses verifikasi dan QC atau quality control. Jadi sebelum kita ambil kerjasama dengan vendor tersebut, kita memastikan bahwa si vendor ini memenuhi syarat-syarat tertentu dari kita, terutama dari kualitas barang. Kenapa seperti itu? Karena kita ingin memastikan barang yang kita jual seperti apa yang kita pasarkan, nggak dilebih-lebihkan, nggak dikurang-kurangkan. Jadi untuk menjamin kualitas, baik lagi Indo HP secara administratif sudah melakukan seleksi itu saat vendor melakukan pendaftaran pertama kali. Ini ada banyak pertanyaan sebenarnya. Gimana caranya? Oke, Mas Irwan tadi sudah jawab ya. Oke, Mas Reza, apakah setiap pembeli harus tanya stok dulu ya? Mas Reza, untuk masalah tanya stok ini balik lagi kita minta betul-betul pemahaman atau kerjasama dari teman-teman di sini, karena ini balik di masa ini orang setengah ya, dalam arti saya bilang setengah-setengah, masih bingung mau keluar sama masuk itu masih repot banget kan. Nah, vendor pun di posisi yang sama, jadi kadang-kadang mereka mau melakukan restock atau apa, ada sedikit kendala dari mereka. Jadi akan lebih baik untuk melakukan konfirmasi dulu ya kan? Karena untuk saat ini kita belum bisa benar-benar 100% kasih stok online. Kita harap sih dalam bulan-bulan ini kita bisa benar-benar
merealisasikan masalah stok online ini ya, jadi tidak perlu tanya-tanya lagi. Nah itu karena beberapa vendor sekali lagi saya bilang masih dalam kondisi agak sedikit sulit. Jadi itulah makanya kita minta untuk melakukan konfirmasi stok sebelum melakukan transaksi. Oke, Nabila siapa? Oke, Nabila itu nanti customer service dari Indo HP. Saya minta bantu handle chattingan di sini ya biar agak sedikit terkontrol. Kak, konversi dari landing page ke WA sama iklan dari FB Ads langsung ke WA konversinya lebih besar kemana ya? Terus masalah budgeting 50.000 aku bisa beri 10 kali lipat. Kayak berkumpul orang di luar banyak iklan gimmick kayak gitu. Terus konversi terbesar iklan yang diajak internet lebih besar income dari mana? US atau FB Ads? Oke, ini ada pertanyaan cukup bagus dari Mas Alvaris ya terkait konversi. Kita bisa langsung ngebagi dua di sini. Saat kita mengkonversikan atau mentargetkan iklan kita di landing page, otomatis kita menghilangkan sistem manual. Oke, kita melempar atau mengarahkan orang tersebut ke halaman landing dan nanti halaman landing itu yang akan memproses sampai terjadinya konversi atau transaksi ini berhasil gitu kan. Ini ada nilai plus minusnya. Plus minusnya ada macam ini. Nilai plusnya itu orang bakal benar-benar enak langsung habis ada begitu iklan masuk ke halaman landing penjualan atau rekrutmen, sign up, daftar, bayar, closing, beres. Nggak perlu repot. Itu paling enaknya ya. Tapi mungkin ada beberapa orang juga yang ya namanya kita sekali lagi orang kita kan kadang-kadang suka ada internet suka ngobrol ya. Jadi suka ngobrol pengen mereka sambil chatting, nah itu bisa diarahin ke WhatsApp. Jadi balik lagi, ini balik ke bagian mitra Indo HP ya kan, gimana lebih senang diskusi apa lebih percaya sama sistem untuk otomatisasi. Nah kalau dari Indo HP sendiri kita kombinasikan dari landing page kita routing lagi ke WhatsApp, kadang-kadang kayak gitu dan nggak ada yang 100% langsung WhatsApp sih. Jadi kita utamakan semua iklan kita masuk ke landing page dan nanti sistem yang handle seperti itu. Terkait biaya budgeting 50.000 bisa balik 10 kali lipat, ini ada benernya juga mas. Jadi misalkan kita bilang saya ambil perhitungan paling gampang dari jualan baju aja misalnya. Nggak usah lah, kita ambil perhitungan gampang matematikanya dari transaksi referral ya. Nah, misalkan Mas Alvaris ini taruh budget 50.000 satu hari nih, oke? Dari 50.000 satu hari berarti kalau hitungan kasar saya itu kita bisa dapat sekitar 2.000 sampai 3.000, 2.000 sampai 3.000 sekian lah impresi atau orang yang melihat iklan kita. Dan di situ bisa sampai lagi 10 atau 30% orang bakal klik iklan kita kalau misalkan iklan kita sudah optimal ya. Dan dari situ misalkan ada yang closing, ada orang daftar dari iklan itu misalkan 20 orang jadi referralnya Mas Faris. Nah, 20 dikali 10.000 sudah 200.000. Nah, kurang lebih hitungan manisnya seperti itu Mas, ya kan? Sudah 200.000, apalagi misalkan masuk di program Indo HP. Nah, bagi THR berarti dengan 10 kali referral masuk, ya berarti udah masuk masuk cair THR-nya, bisa diambil bonusnya kayak gitu. Nah, dengan 50.000 pasti bisa jadi profit. Nah, cuma satu di sini yang mesti kita ingat juga bahwa toko atau namanya jualan ya, itu nggak setiap hari rame. Jadi jangan misalkan baru kita taruh 50.000 nih, langsung kita hitung hari itu juga. Nah, itu kita nggak bisa main kayak begitu. Jadi kalau misalnya kita main satu hari langsung dihitung, kayak pasti jadi rancu ya, pasti kita bisa mikir, waduh ini kok nggak untung, waduh ini kok jadinya rugi. Kita mungkin bisa lihat performa itu. Kalau saya pribadi punya metrik setiap 2 minggu saya review. Kenapa saya ambil 2 minggu? Karena 1 minggu ini terlalu cepat saya ngitungnya gitu kan. Nah, saya ambil 2 minggu buat lihat. Jadi 2 minggu itu saya siapin budgetnya kan yang sesuai. Nah, 2 minggu kita lihat performanya seperti apa, hasilnya seperti apa, targetnya terkejar atau enggak. Dengan begitu kita bisa lebih yakin dan percaya diri untuk melakukan penetrasi market. Tapi saat kita lihat harian, itu tidak bakal jadi perhitungan konkret. Karena hari ini terjadi 10 closing dan
besok bisa jadi 50 closing nih. Cuma karena hari ini kita udah lihat 10, aduh ngedrop cuma 10 nih, akhirnya kita mundur atau stop. Salah. Jadi kita boleh bilang coba tes 2 minggu, optimalisasi iklan, pelajari matriksnya, ya kan, kita diskusi sama-sama terkait matriksnya, bisa nanti sharing juga langsung. Nanti kita lihat gimana cara lebih optimalinnya lagi. Seperti itu. Jadi 50.000 itu oke, memungkinkan untuk mendapatkan 10 kali lipat, jadi nggak ada bohong-bohong kok. Lebih besar income mana, Google Ads atau FB Ads? Perhitungan singkat saya, Google Ads lebih besar budgetnya, dalam artian lebih cepat nyedot uang, dan FBS itu lebih fleksibel, betul-betul lebih optimal. Mungkin karena jangkauannya, karena Google Ads ini jangkauannya jauh lebih luas, sedangkan Facebook Ads ini hanya cuma di Instagram dan Facebook aja, jadi agak sedikit kecil sih. Oke, prefer lebih baik iklan FB dibandingkan marketplace PPC yang harus di atas 400 kalau bisa. Jadi reviewnya pasti di bawah mas. Saya masih bocor sudah aja yang tertarik. Seenggaknya balikin modal aja. Oke, untuk balik lagi untuk masalah iklan itu gini. Jadi kita punya budgeting plan, ya kan. Seperti saya bilang, kalau dengan 50.000 sehari, berarti dalam 1 bulan ini kita punya target Rp1.500. Oke. Dari 1,5 juta ini, target kita ada balik revenue atau transaksi yang otomatis nilainya lebih dari 1,5 dong. Nah, untuk bisa melakukan transaksi ini, ada cara, saya bilang, ada 2 jenis produk di Indo HP yang kita bisa mainkan. Pertama, kita bisa mainkan konsep referral. Nah, referral ini kita bisa bilang mudah. Saya bilang mudah kenapa? Dengan main referral seperti ini, itu orang bakal tertarik sebenarnya. Balik lagi, orang bakal tertarik lebih mudah daripada produk. Nah, kenapa saya bilang referral dulu yang diutamakan? Karena tadi seperti yang Mas Faris bilang, misalkan mau naikin nama dulu, ya kan, mau ini pastikan balik dulu modal segala macam, dan saya rekomendasikan main referral dulu. Nah, untuk produk ini balik dari 7.000 lebih produk yang kita punya ini, kita mesti melakukan analisa market, Mas. Jadi nggak bisa kita hambur semua produknya di iklan, ya kan, bisa stres juga kan. Jadi misalkan sekarang momennya kita mau lebaran, nah berarti kita bisa cari entah itu busana muslim di Indo HP yang ada, yang kita taruh di iklan. Nah, itu bisa menciptakan potensi untuk closing lebih besar, ya kan? Jadi seasonal, kita lihat hari ini apa, besok apa, ya kan, terus mungkin kita juga coba cek hari ini orang lagi pada nyari apa. Nah, itu benar-benar kita melakukan analisa yang harus benar-benar dipersiapkan baik-baik di sini gitu kan. Nah, akan tetapi kalau misalkan fast money-nya atau uang cepatnya, kita bisa lempar di referral berarti. Kenapa sekali saya rekomendasikan referral? Satu, ini fast money, benar-benar fast money, dan artian kita bisa mendapatkan dana cepat di sini untuk sementara, sambil kita ngebangun network dan jaringan kita serta image kita, ya kan, dari promosi segala macam. Terus kedua, promosi akan sedikit lebih mudah karena berbarengan dengan promosi besarnya Indo HP di event bagi-bagi THR ini. Jadi potensi closingnya bisa bareng-bareng, Mas. Karena Indo HP juga punya budget iklan cukup besar di sini. Jadi orang lihat iklan, terus orang lihat iklannya Mas, orang closing lewat referralnya Mas, otomatis keuntungannya buat Mas, bukan buat kita, kayak gitu kan. Jadi rekomendasi saya seperti itu. Yang pasti target ya, apa yang diiklankan harus benar-benar bisa menguntungkan, Mas. Oke, kalau saya pakai tools, produknya dari Indo HP ke Tokopedia, apakah bisa ya supaya bisa mencapai target 1.000 produk sebelum lebaran itu? Mas Kobi untuk ini saya berasumsi Mas Kobi punya tools ya, atau aplikasi pihak ketiga untuk posting produk ya. Mungkin nanti gini, kalau di sini bisa dibantu dengan tim customer service kami, ya kan? Kita akan bantu kirimkan file Excel yang sudah siap diupload ke Tokopedia. Ntar Mas Kobi tinggal sesuaikan aja. Nah, tapi kalau misalkan sudah ada scrap produk atau udah ada tools untuk scraping di Tokopedia, itu bisa langsung digoreng sih, Mas, nggak ada masalah. Nah, target 1.000 produk balik lagi itu sangat memungkinkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena salah satu member kita yang cukup rame ya di Tokopedia, Mas Avandi, itu
jumlah produknya udah lebih dari 2.000 kali ya, kalau saya nggak salah ingat terakhir saya cek. Jadi kekejar kok mas sebelum lebaran ini. Ya, kalau saya boleh bilang nih, kita punya jendela waktu efektif sama-sama ya. Nggak ada masalah Mas Kobi. Nanti kalau masalah toko baru, balik lagi tadi disinergikan dengan iklan aja mas. Nggak usah iklan yang budget berlebihan, nggak usah. Jadi upload produk, kasih iklan 50.000 di toko top ads gitu kan. Pilih salah satu produk muslim yang paling bagus, yang paling kira-kira bisa kena. Nah biar nanti itu sistem kerja sendiri. Itu bakal bantu naikin follower dari si tokonya Mas Kolbi kok. Karena Mas Avandi kemarin baru juga mas tokonya mas, bukan toko lama. Toko beliau baru sekarang terakhir saya cek 1.100 follower kalau nggak salah ya di Tokopedia ini. Ya itu, tapi cuman kita mesti sedikit berkorban ke masalah advertising-nya. Cuman ya itu tadi, ada advertising mempercepat kita untuk mencairkan atau mendapatkan keuntungan, bukan bikin boncos sih sebenarnya. Nah boncosnya ini kalau misalkan dia landingnya lagi apes gitu kan ya, kurang tepat, itu bakal jadi boncos gitu. Jadi kita lihat ke long termnya, jadi kita bisa lihat dalam waktu 2 minggu. Mungkin karena sekarang tanggal 7 Mei ini ya kan, sudah masuk ke 15 hari Ramadan berarti ya, 14 hari berarti sudah setengah jalan ya sama bulan puasa kan. Jadi kita masih ada momen, benar-benar momen paling besar untuk transaksi tuh satu minggu sampai 2 minggu ini, kalau menurut saya. Dan saya merekomendasikan sekali saya tekanin ya, selain cuma produk ya, jangan lupa itu yang THR Indo HP saya tekanin. Kenapa? Karena itu benar-benar buat teman-teman ini bisa jadi starting point atau titik awal yang cukup baik. Karena satu sangat mudah, saya tekan sangat mudah. Kedua, itu benar invest money mas, kalau misalnya bisa proses mas. Karena selama ini saya lakukan analisa ya, saya cek analisa dari backend sistem kami itu mungkin cuma baru sekitar 50% kali dari Mitra Indo HP yang benar-benar optimalin untuk masalah THR Indo HP ini loh, promosi di referralnya ini. Jadi seharusnya bisa cepat dan kalian bisa benar-benar bisa dapetin buat uang THR Lebaran. Persaingannya jelas, gampang. Gampang kenapa? Karena Indo HP posisinya, walaupun mungkin teman-teman di sini baru ngedengar atau gimana ya, Indo HP secara matriks dari sisi pelayanan dan harga segala macam kita bisa kompetisi mas, untuk bisa di sini. Kita coba di situ ya. Oke, yang lainnya lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Ini kosong ya. Ayo, ada yang mau bertanya lagi? Ini iklan ini balik ya, saya seperti saya bilang kemarin, nanti minggu depan kita bakal ada integrasi dengan Google Classroom. Nah di Google Classroom itu nanti saya akan bagikan teknis secara detail tentang iklan. Oke, segala macam kelasnya itu bakal saya atur nanti di Google Classroom berbarengan dengan beberapa peluncuran promosi dan produk baru dari Indo HP di minggu depan. Jadi itu aja. Kalau sekarang kita manfaatkan diskusi dulu aja untuk mempermudah ya. Saya harap Mas Kobi dapat jawabannya ya. Nah Mas Alvaris kalau ada pertanyaan lagi atau Mas Kobi silahkan. Mungkin ada dari Mas Aldi atau Mas Agung. Kita bikin interaktif ya, jadi jangan pasif, jangan malu buat bertanya, karena nggak dikenain biaya kok pertanyaan. Jadi manfaatin waktunya ini buat diskusi ya. Bintanya. Boleh banget Mas Alvaris. Ada pertanyaan sebenarnya boleh gak sih Mas? Jadi vendor sekaligus benar boleh. Saya bilang boleh karena ada beberapa juga yang seperti itu. Cuma nanti pastikan Mas Alvaris mengikuti prosedur registrasi vendor dan verifikasi dari kami juga seperti itu. Jadi kalau setelah lulus verifikasi dan proses administrasi dari kami, produk Mas Faris otomatis bakal langsung masuk di daftar produknya Indo HP. Semudah seperti itu sih sebenarnya. Mas Muhammad Kobit, untuk menghadapi perang dagang di marketplace itu gimana sih maksudnya perang harga? Oke. Keren Mas Kobit pertanyaannya ya. Oke, perang harga ini balik
saya paling senang nih melakukan analogi sepatu ya Mas ya. Oke. Jadi praharga ini balik ke kreativitas kita, bukan di masalah harganya ya. Nah, jadi ada namanya kita main psikologis dagang. Psikologis dagang ini dalam artian seperti ini. Sekarang kita punya ada 3 sepatu ya, sepatu. Kita sebut aja itu misalkan Converse paling gampang nih ya. 3 sepatu Converse, oke. Yang satu harga 300.000, satu harga 400.000, satu harga 700.000 misalkan. Masing-masing selisih 200.000. Ya. Dan kita tahu bahwa sepatunya ada KW1, KW2 dan original. Benar gak? Nah, karena semakin banyaknya persaingan harga, sebenarnya sih pembeli ini bingung ya. Dalam artian mereka pasti bingung mana yang asli, mana yang bagus, mana yang murah. Dan akhirnya nanti terbentuk namanya istilah ekosistem sendiri. Ada namanya pembeli yang bakal pilih barang mahal untuk memastikan mereka dapat barang yang bagus. Ada juga pembeli yang bakal cari barang paling murah semurah-murahnya, yang penting mereka dapat barang itu, nggak peduli kualitasnya. Atau bakal ada pembeli istilahnya yang galau, nggak tahu milih yang mana ya, dia kadang-kadang akhirnya nggak jadi beli. Nah jadi untuk harga ini sebenarnya nggak bakal jadi masalah Mas. Perbedaan 20.000, 10.000, kalau saya pribadi nih ya, saya termasuk di pembeli yang pertama. Saya bakal beli yang lebih mahal untuk memastikan kualitas barang itu sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kalau saya, gitu kan. Nah, jadi otomatis banyak banget mungkin yang berpikiran, mungkin Mas Covid di posisi sebaliknya nih mungkin ya. Oh, saya cari yang paling murah aja deh, yang penting barangnya masuk. Nah, di sini balik lagi harga bukan jadi masalah ya. Cuman yang jadi masalah di Tokopedia kalau kalian menyadari ya adalah respon chat, respon time. Jadi kadang-kadang kita lagi pengen beli nih, anggap sekarang jam berapa, jam 9, kita mau beli, kita tanya produk di Tokopedia dan sellernya dengan sistem toko konvensionalnya berlaku dong. Maaf, hanya berbuka dari jam 7 sampai jam sekian. Oh maaf, gini-gini. Akhirnya yang tadinya mau jadi beli, nggak jadi beli dong. Karena pelayanannya nggak ada dan terlalu otomatis. Ya, padahal kita pengen hari ini kita konfirmasi. Kadang-kadang kita mau beli barang, kan kita bakal tanya dulu dong ke orangnya. Untuk memastikan barang yang kita beli ini sesuai. Nah, jadi masalah harga itu bisa ditutupin dengan layanan. Kalau kita memberikan layanan cepat, respon dari chatting segala macam itu cepat, kita akan bisa lebih mendapatkan kesempatan besar untuk closing tersebut, seperti itu. Jadi bukan masalah harga menurut saya sih ya. Walaupun kenapa masalah harga ini jadi momok atau jadi bahan yang jadi istilah perbincangan orang-orang yang jualan ya, karena kita udah disetir oleh market atau secara ekonomi di Indonesia seperti itu. Barang murah bakalan laku. Ya emang iya, barang murah bakalan laku. Cuma kita jangan lupa market bukan cuma di barang murah. Ya kan, kita masih ada market yang mengutamakan layanan, ada market yang mengutamakan kualitas, ada market yang mengutamakan kenyamanan. Jadi tetap bisa bersaing. Jangan khawatir. Mas Algi, saya baru masuk Bang. Ini bahas apa awalnya atau sharing aja? Mas Algi tadi lagi ngomongin ini, lagi diskusi soal selling from home. Jadi saya tadi ada sharing sedikit informasi soal apa aja yang dibutuhkan untuk mulai bulan 5 dan aplikasi pendukung apa aja. Nah, nggak usah khawatir, nanti akan ada rekamannya, besok akan ada di YouTube. Nah, Mas Algi bisa nonton. Nah, kalau sekarang udah masuk ke sesi tanya jawab, kita langsung kalau misalkan Mas Algi ada pertanyaan bisa langsung tanya jawab aja seperti biasa ya. Karena tadi lagi saya bilang tadi udah terlanjur jalan. Jadi kita lanjutin. Oke, lebih ke bundling dan free ongkir biasanya Kak, sepengalamanku. Oke, free ongkir, bundling, balik lagi itu bisa dibicarakan salah satu gimmick terbaiknya. Jadi kemarin ini kita memang sudah ada beberapa metode untuk free ongkir. Nah, ada beberapa vendor itu mendukung kita untuk free ongkir, sebagai contoh MNC nih, vendor baju ya kan, terus vendor yang jualan poster film itu mereka kasih free ongkir ke kita untuk diminum kemudian 2 buah gitu kan. Nah, untuk subsidi ongkir ini saat ini kita masih
memperhitungkan dan tidak memungkinkan untuk direalisasikan masalah free ongkir ini, ya kan? Nah, cuman untuk waktu dekat ini memang masih belum ada wacana, tapi nanti akan jadi bahan pertimbangan bagi kami ya. Oke, kalau di marketplace emang sudah ada pasarnya dan sebaiknya saran saya sih jangan ambil untung terlalu banyak, tapi kejual banyak lebih untung. Misalkan pemikiran bukan untung tapi kualitas. Betul. Seperti saya bilang tadi, di sini kita harus sama-sama pahamin ya, kenapa misalkan ada pembicaraan kadang-kadang nih, wah kok ini barangnya yang di Indohp agak sedikit lebih tinggi ya, seperti kayak gitu kan. Wah kok ini kok kenapa agak beda atau segala macam kayak. Nah di sini kita punya standar, saya punya standar. Dalam artian kita ingin memperbaiki masalah salah persepsi di harga ini loh. Ya kan? Kita tidak mengambil, saya tekankan kita tidak mengambil keuntungan besar dari setiap barang, sama sekali tidak. Itu bisa lihat dari pembagian keuntungan kalian, ya kan? Atau kalian bisa cek harga grosir aslinya seperti berapa gitu, misalnya gitu kalian bisa lihat. Jadi dari harga kita kompetitif, cuman di sini perlu ditekankan kalau misalkan kita menggerus terus harga di bawah harga terendah, oke, itu nggak sepenuhnya mengenakan juga gitu. Karena ada namanya daya beli masyarakat faktornya, mungkin nggak kelihatan ya, cuma ada namanya daya beli masyarakat itu yang sekarang ini biasa seperti menurut gitu kan. Nah di samping itu kita masih namanya mikirin juga orang yang menjual belum kita masih bikin keuntungan. Nah di sini kita bikin gimana caranya perhitungan kita ini semua mendapat keuntungan yang adil dan cukup, oke? Dan sudah terbukti kok sebenarnya dengan harga yang cukup bersaing, kompetitif saya bilang itu nggak jadi masalah. Cuman kalau kita oversell itu pun ya itu balik lagi ya ke bagian member juga ya, bagian mitra juga gitu kan. Kalau mitra melakukan overselling ya kita nggak bisa ngomong salah atau benar juga gitu kan. Seperti itulah. Ada pertanyaan yang lain? Oke. Kayak pada produk seperti charger mobil alternatif, apakah ada garansi? Di diskusi juga nggak ada, sedangkan rata-rata produk elektronik ada garansi. Kita sebagai penjual memberi jaminan gimana ya? Oke, Mas Kolbi, jadi seperti ini untuk deskripsi barang. Mungkin itu akan jadi masukan buat kalian untuk melakukan koreksi ya. Nah untuk barang seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya kan, bahwa untuk barang-barang yang masuk di Indohp itu sudah melakukan proses quality control dulu, dan artinya kita cek dulu dan semuanya memiliki garansi yang resmi ya kan. Prosedur retur sudah jelas, tinggal diinformasikan ke customer service kayak gitu kan, selama tidak ada kesalahan dalam penggunaan atau kesalahan penggunaan seperti itu, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Oke, dan garansinya itu ada di packing barang tersebut sih. Cuma nanti mungkin ini masukan yang cukup baik ya, untuk informasi garansi atau warranty ini bakal kita taruh nanti di deskripsi barang, oke? Buat lebih memastikan dan mempermudah teman-teman untuk melakukan pemasaran ya. Jadi ini akan jadi masukan buat kita dan akan segera kita update ke database barang kita dalam waktu dekat ini. Oke, betul seperti itu Mas Alvaris. Jadi udah pasti sesuai ya. Jadi bisa langsung dapat keuntungan ya kan, dengan margin yang sudah diberikan itu akan sudah lebih dari cukup. Nah di sini baik lagi marketplace ini unik ya, kan ya kayak kemarin nih misalkan lagi rame-rame jualan masker, ada orang gila-gilaan nibun masker itu kan, ngumpulin stok banyak ya. Itu ada satu pelajaran ekonomi saya cuma agak sedikit lupa gitu kan. Jadi metode seperti itu salah saya bilang. Pada akhirnya boncos kan semua kan. Yang untung cuma sekian persen, tapi yang boncos saya berani jamin banyak banget. Yang rugi miliaran itu terkait masalah masker kemarin itu nggak sedikit ya, garansi. Karena kenapa ya, sistem ekonomi nggak kayak gitu juga gitu, nggak dalam artian barang langka karena ada yang proses penimbunan itu endingnya nggak bakalan bagus. Karena masih ada lagi keputusan pemerintah buat nembak barang. Nah, kayak kemarin kan kita bisa tahu ya, masker sampai ratusan ribu kan. Saya ada punya masker Xiaomi ya, dulu saya beli cuman
200 sekian ribu, 300 ribu rupiah lah. Kemarin pas terjadi kelangkaan masker itu harga masker Xiaomi sampai 1,2 juta. Itu sih nggak pakai otak ya saya. Cuman ya seperti kita tahu bahwa sekarang ya yang melakukan prosedur seperti itu ya pasti juga. Kita barang yang kita main ya apa adanya, kayak sekarang kita lagi langka nih. Jujur kita lagi langka di bagian perangkat elektronik, terutama yang mendukung seperti webcam segala macam. Nah, kenapa langka seperti itu ya? Karena proses impor barang sendiri terhambat. Nah, jadi barang tersebut langka. Terjadi kenaikan harga gak? Ya terjadi kenaikan harga, tapi kenaikan harganya tidak signifikan. Dan artian bukan dibuat-buat ya kenaikan harga, karena memang stok barang habis dan tidak bisa melakukan impor. Dan kemarin momentum ini dilihat oleh salah satu mitra kita, beberapa mitra Telkom ini akhirnya mereka melakukan penjualan webcam sampai stok terakhir itu mereka mendapatkan keuntungan yang besar dan barang langsung laku istilahnya kayak gitu. Lebih gampang. Oke, buat teman-teman yang lain ada pertanyaan berikutnya. Saya ada waktu sekitar 30 menit lagi nih. Yang lain setelah mungkin ada pertanyaan soal iklan lagi, nggak masalah. Kita diskusi, ada non teknis, ada teknis, silahkan diskusi. Jadi sama-sama kita pelajarin nih ya kan, gimana caranya untuk bisa ningkatin potensi penjualan kalian. Ya. Kalau misalkan mau nyaman sambil chatting, sambil dibuka mic-nya ngobrol langsung, nggak ada masalah. Silahkan di open mic-nya aja. Mas Kobi, ya sebentar saya baca dulu. Soalnya ada yang nanya produk, saya tanya stok di CS, katanya stok ada, tapi harganya tiba-tiba di Afrika naik. Dan ini setelah saya bilang harganya naik ke closing. Oke, jadi gini, untuk masalah ini sudah ada di blueprint kita ya. Jadi ya bagi saya nggak bisa nyalain siapa-siapa gitu kan di sini, kan memang dari sistem kita masih dalam pengembangan juga sedikit. Untuk masalah notifikasi terkait perubahan harga itu nanti bisa dicek di channel Telegram ya. Kita masih lagi atur ritmenya dulu dengan beberapa vendor yang di sini. Nah setelah itu pastinya bisa langsung cek dari channel Telegram untuk sementara, ya kan. Nah nanti untuk notifikasi bakal kita kejar kan di sini, karena kita lagi agak sedikit memprioritaskan hal lain. Terutama untuk pelayanan ke teman-teman di sini sih tujuannya sih. Ya kalau masa perubahan harga balik, nanti kita akan selalu update harga yang ada di Indo HP itu melalui channel Telegram untuk sementara ini ya. Oke, selanjutnya pertanyaannya, mohon maaf nih Mas Kobi ya. Cuma nanti bisa cek di CRM itu ya, di CRM itu. Oke, notifikasi memang selama untuk yang saat ini kita posisinya hanya baru dari posisi notifikasi untuk promosi aja. Oke, untuk integrasi dengan transaksi mungkin membutuhkan waktu sekitar 1-2 minggu ke depan. Kita akan proses masalah request ini. Nah, untuk bantu kita di sini, silahkan melakukan voting atau isi. Saya ada sharing link sebentar ya. Isi di halaman yang bakal saya sharing di sini, nanti masuk ke bagian permintaan fitur. Tujuannya kenapa? Kita mau mendata semuanya ya. Jadi teman-teman silahkan melakukan voting di sana. Fitur yang paling banyak di request, yang paling banyak di vote, itu akan kita prioritaskan. Jadi kenapa kita pakai sistem seperti ini? Nah di Indo HP ini saya mau memberi betul-betul contoh yang beda daripada platform lain. Dimana di Indo HP, aplikasi dan pengembangan sistemnya seluruhnya akan difokuskan kepada kepentingan mitra. Jadi apapun masukan dari mitra kita akan coba untuk kelola dan realisasikan. Oh, Mas Kobit pakai iOS ya? Ini iOS Mas Kobit juga ya. Saya juga bukan Mas Kobit aja yang kesel ya. Jadi gimana ya? iOS ini kita sudah masukin proposal dari sekian lama ya. Mungkin udah masuk sebulan ini katanya.
dan itu masih pending ya. Kalau misalkan saya coba diskusikan dengan beberapa rekan saya, itu memang ada namanya analisa atau approval itu dari masih manual gitu kan ya, dan SDM di sana masih kocar-kacir mungkin karena kan masalah COVID ini ya kan. Jadi mungkin coba kasih waktu sekitar 1-2 minggu lagi balik ya, karena kemarin Donald Trump kan ada pengumuman untuk mulai melonggarin masalah lockdown di Washington ya. Nah itu harusnya sih bisa benar-benar berdampak besar ke Apple sih dalam waktu dekat ini sih. Karena proses approval ada di sana semua gitu. Dan kemarin waktu saya diskusi itu saya kebagian di cabang yang UK, yang Inggris itu kan ya. Nah di situ juga istilahnya mereka emang bilang agak sedikit lambat untuk prosesnya sendiri. Kalau aplikasinya sudah siap mas sebenarnya yang iOS, cuma kan pendistribusian aplikasinya harus lewat App Store ya, nggak bisa sharing APK kayak di Android ya. Itu jadi agak sedikit repot makanya. Oke, untuk emulator Android yang ringan ya, bisa coba, ini saya coba kasih, coba di Google aja mas ya di sini ya, untuk Mas Kobit, namanya ada LD Player, itu ringan, bisa coba dipakai, bisa diinstal di laptop gampang. Nah, Mas Algi, oh iya bang, saya kemarin fokus nyari member Indo HP, ada juga yang nanyain sebagian sistemnya bisa COD ya katanya atau bayar. Oke, untuk masalah COD sekali lagi saya tekenin, kita akan melakukan integrasi setelah PSBB ini resmi di cut dari pemerintah ya, atau diberhentikan ya kan. Karena kan kenapa? Karena untuk hal ini ada proses administrasi yang memang harus kita laluin dengan para penyedia jasa logistik ya kan. Nah jadi hal ini pasti direalisasikan. Yang kita perlu selesaikan ini adalah masalah administrasi perusahaan aja dengan pihak logistik sih. Jadi jangan khawatir, seperti yang saya bilang kayak Mas Kobit nih, dia kan pakai iOS misalnya kayak gitu kan ya. Yang iOS pasti keluar kok, kayak gitu. Cuman baik lagi karena di sini kan efeknya domino ya. Jadi karena gara masalah kayak beginian, semua level bisnis itu kena. Dari masalah yang ini, yang masalah logistik, dari masalah approval dari segala macam. Mungkin kalau teman-teman yang di sini yang main iklan Facebook kan ada notifikasi itu di atas, ya kan? Proses verifikasi iklan akan sedikit memakan waktu lebih lama selama masa COVID. Seperti itulah contohnya. Harusnya iklan bisa instan diverifikasi, kadang-kadang kan bisa sampai 6 jam baru di-approve. Oke, Mas Kolbi lagi sebentar. Juga ada produk nyasar mas, kayak di kategori rumah tangga nggak ada produk wadah odol motif kumbang, tapi saya lihat di kategori alat komputer malah nemu produk wadah. Oke Mas Kobi. Mas Kobi terima kasih masukannya. Untuk masalah miskategori memang ada beberapa ya, saya sempat dapat masukan dari member yang benar-benar detail juga melakukan seleksi ya. Itu mungkin dari saat penginputan dari tim customer service kami dan tim marketing kami itu ada sedikit miss ya di sini, karena balik lagi kita melakukan input ini konsepnya masif dan bentuk bukan cuma 1 atau 100 barang gitu, cukup banyak gitu kan. Dan jadi untuk masalah ada miss kategori ini bisa tolong dibantu langsung informasi ke customer service, nanti biar langsung segera diupdate datanya. Seperti itu sih, kita langsung update saat itu juga. Jadi kalau ada miss, karena pasti namanya ada human error ya untuk masalah penempatan produk itu. Oh ya Kak, Jabodetabek saran saya coba paket JNT 15.000 MB per 3 kilo. Bisa COD dulu, bisa COD juga. JNT itu ya, JNT kan maksudnya kan, sorry. Jet Express yang Deddy Kobusier bukan? Oke, boleh coba nanti saya cross. Wow, baru ya. Kok saya mana nggak tahu ya. Jet Express. Bentar nih saya cek. Oke, ini
Oh, Jet yang ini. Boleh Mas, thank you banyak. Thank you ya untuk masukannya ya. Ternyata saya baru lihat. Oke, nanti kita coba adakan komunikasi dengan pihak Jet ini ya. Saya kira kemarin ada beberapa orang juga rekomendasi. Saya nangkepnya ini JNT Mas. Ternyata Jet ya, oke. Karena warnanya merah, terus namanya mirip, ya kan? Jadi saya pikir sama. Oke, untuk Jet Express ini boleh nanti kita coba hubungi besok, langsung kita akan coba follow up terkait masalah ini. Nanti langsung di ini. Mas Reza, saya pernah komplain kok di Fatilai Bahasa Ya Mas Reza, seperti saya bilang tadi, di sini kita coba tetap berikan istilahnya penanganan yang solusi yang paling cepat ya. Dalam arti kalau ada masalah, kita pasti bakalan langsung bantu untuk beresin masalah itu dalam waktu singkat kayak gitu kan. Nah itu nanti Mas, teman-teman di sini para mitra Indo HP, URL tadi yang CRM itu ya boleh dimaksimalkan ya kan, dimaksimalkan dalam artian jadi kalau ada masalah bug dari aplikasi, permintaan fitur kayak gitu kan, bisa langsung dari website yang tadi saya sharing. Nah, silahkan posting, silahkan vote di sana ya kan. Balik lagi, ini Indo HP ini bukan cuma tentang Indo HP yang sendiri gitu kan. Indo HP ini ya tentang mitranya Indo HP gitu. Jadi apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan selama ini untuk memberikan layanan terbaik bagi para mitra kita di sini. Nah, jadi jangan sungkan untuk berkontribusi gitu. Jadi semakin berkontribusi, semakin cepat sistem kita berkembang, karena sesuai dengan masukan dari kalian semua yang paham di lapangan, ya semakin cepat juga kita sama-sama meningkat kayak gitu kan konsepnya. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, saya ada waktu sekitar 15 menit lagi. Ya Mas Kobit, jadi kalau misalkan CS kita ini memang ada, ya itulah salah satunya bukan cuma buat terlalu tegang ya. Di sini kan kita kan belajar dari pengalaman dari perusahaan-perusahaan lain. Jadi kadang-kadang kalau CS kita tahu serius juga repot ya Mas ya. Atau terlalu kaku juga repot kan. Jadi kita benar-benar pengen bikin satu suasana di mana teman-teman di sini benar-benar bisa ngerasain diskusi langsung kalau ada masalah, dan tim kita ini bakal handle dengan cara yang lebih nyaman gitu. Nah dengan sedikit bercanda kayak gitu kan bisa lebih enak ya, saat ada masalah bisa diskusinya lebih enak segala macam, jadi nggak terlalu sulit kayak gitu. Oke ya, jadi balik lagi seperti saya bilang tadi ya, ini saya coba kasih rekomendasi lagi ya, dan sedikit sneak peek soal planning kita di minggu depan ya. Oke. Nah, jadi dalam waktu dekat ini kita akan melakukan update untuk para mitra Indo HP yang mempunyai akun di bagian branding. Jadi yang mempunyai website branding itu bakal ada update dari websitenya sendiri, ya kan? Bakal ada penyesuaian yang cukup besar di sana, dan ya, kita berharap dengan penyelenggaraan website branding ini dari para member ini dapat membantu mereka mempermudah melakukan penjualan. Okay? Dan yang satu lagi saya ingatkan terakhir, okay? Yang terakhir ini masalah terkait program THR Indo HP ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada budget, sekali lagi saya bilang budget promosi di sosial media, nah itu bisa coba manfaatkan momen ini untuk mendapatkan closing THR di Indo HP gitu kan. Jadi masih ada waktu sampai tanggal 30 Mei. Sampai tanggal 30 Mei nanti. Nah, jadi bisa manfaatkan semaksimal mungkin momentum ini gitu kan, jangan sampai ketinggalan. Nah, jadi coba siapa tahu kalian bisa dapat jackpot 36 juta itu ya. Jadi coba promosikan aja. Jadi jangan sampai istilahnya lewat ya untuk momen yang ini. Oke Mas Kobi, untuk halaman FB ini posisinya seperti ini. Jadi kalau untuk halaman Facebook
itu tidak harus sama dengan gudang Indo HP ya. Yang harus sama dengan gudang Indo HP itu cuma satu sih. Itu pas di bagian alamat marketplace. Ya kan? Nah, di alamat marketplace itu wajib sama, tujuannya karena ada pengambilan barang dan penghitungan ongkos kirim dasar. Ya kan? Di situ kan karena kan ada beberapa hal yang bisa disesuaikan ya. Jadi yang paling penting di marketplace aja. Oke, untuk Mas Irwan, untuk program THR ada nggak desain yang bisa kami pakai promo gitu? Untuk program THR ini ada desain yang sudah siap untuk dipakai promo. Itu kita bagikan di channel Telegram kita ya. Ini saya coba share linknya di sini untuk Mas Irwan. Oke, gabung di channel Telegram yang saya chatting di chattingan grup ya kan. Nah, di situ untuk masa promosi kalian akan mendapatkan jawaban di channel Telegram itu. Karena di situ ada gambar-gambar pendukung promosi satu ya kan. Permudah kalian melakukan promosi, kalian tinggal ngedit aja ya kan. Dan setiap hari itu kita usahakan selalu mengupdate konten-konten yang dibutuhkan untuk promosi. Nantinya juga untuk produk-produk baru ya kan, untuk gambar-gambar high definition-nya itu yang gambar besar, itu kita akan bagikan juga di channel Telegram yang ada saya taruh di grup chat ya di sebelah ya. Jadi pastikan kalian join untuk channel ini ya. Oke Mas Yopi, ini ada pertanyaan dan masukan dari Mas Yopi. Produk mukenanya belum ada vendor yang baru lagi ya. Kalau boleh kasih saran produk fashion pria dan wanita, ditambah lagi dong untuk produk tas dan dompet, lebih detail lagi foto produknya dan deskripsinya. Oke. Terima kasih masukannya Mas Yopi. Ini untuk mukena kita ada satu yang kemarin ini udah deal sama kita ya kan ya. Itu dari salah satu rekanannya Mbak Rosa penyanyi itu ya. Jadi, saya agak sedikit kurang hafal brandnya, cuman ini sudah masuk proses di input barang, kita lagi tunggu data yang masuk ke kita sih untuk mukena yang baru. Nah, untuk fashion pria dan wanita, untuk bagian kita sebutnya aparel ya, untuk produk tas dan dompet, oke, ini kita akan jadikan masukan untuk masalah produk tas dan dompet ini. Untuk saat ini kan, untuk dompet wanita ini kita sudah ada satu dari James & Honey kalau nggak salah ya. Ada James & Honey juga, itu kalian bisa pakai, itu barangnya cukup bagus, kualitasnya dan harganya juga cukup kompetitif kayak gitu kan, jadi nggak perlu khawatir. Cuma nanti kita akan selalu tambah deh masalah ini, tenang, kita pasti update. Mas Kobi, fitur urutkan harga sama produk terbaru dan termurah kok hilang Mas ya? Yang versi lama ada dan yang versi yang terbaru nggak ada. Itu bukan nggak ada Mas, jadi itu ada. Itu ada, cuman masih belum dimunculin kemarin karena ada laporan beberapa, ada ngalamin bug atau error di sana, jadi kemarin sempat masuk, terus kita take down sedikit sampai bug itu diberesin dulu ya kan. Cuman bisa tunggu dalam waktu beberapa hari ini Mas untuk masalah sort itu, kita sudah update kok untuk masalah itu dari tim developer kita. Oke, lanjut pertanyaan. Kita masih ada sisa waktu 9 menit ya kan, 9 menit. Nah, ini sekali saya ingatkan ya, 2 minggu lagi nih kita mau lebaran. Oke, ayo sama-sama kita kejar untuk yang THR Indo HP ini, jangan sampai ketinggalan. Untuk masalah iklan, kalian kalau misalkan ada pertanyaan soal iklan, mungkin bisa dibantu nanti ke depannya di bagian pengelola iklan itu. Kalau kalian pakai laptop itu atau komputer kan ada bagian pengelola iklan ya, itu bisa di screenshot bagian situ deh ya kan, dari budgeting, terus dari hitungan reach-nya segala macam. Nah, biar saya bisa bantu kasih optimalisasi langsung. Oke. Sistem PO gak boleh ya Mas ya. Untuk PO ini untuk sementara ini bukan gak boleh ya, jadi kita memang masih belum merekomendasikan sistem PO masuk ke layanan kita karena kita mengutamakan ada nggak ada sih sebenarnya, ada barang nggak ada barang gitu kan.
Nah, kalau PO ini mungkin apabila barangnya emang benar-benar istilahnya kita bisa kurasi atau kurator atau benar-benar bisa dikoleksi, itu nggak ada masalah untuk PO. Tapi tergantung jenis barangnya aja sih. Kalau misalkan Mas Faris punya barang yang karena ini dijual di Indo HP, bisa diinformasikan jenis barang dan range harganya dulu. Nanti saya akan coba lihat langsung ya, diinformasikan ke customer service dulu aja. Untuk obat herbal, mana tadi? Sorry. Bang, kalau adain obat herbal dan lain-lain gitu, boleh? Oke. Ada beberapa, cuman masih belum ada vendor yang boleh saya bilang cukup bonafit atau dalam cukup meyakinkan kita untuk bisa dipasarkan produknya. Jadi nanti akan masuk untuk masalah herbal itu, cuman tunggu waktu ya. Karena kita harus benar-benar selektif untuk masalah ini karena akan menyangkut kesehatan. Jadi kita nggak bisa salah langsung barang. Mas Faris, Mas maaf mau nanya terakhir, kelebihan paket profesional itu dibandingkan paket branding apa ya? Oke, paket profesional ini perbedaan signifikannya adalah dari aplikasi Android ya. Jadi kalau saya lihat Mas Faris misalkan ada pengalaman di iklan ya kan. Nah, dengan adanya aplikasi Android berarti target pemasarannya akan jauh lebih luas ya kan. Nanti kita bisa fokus pemasaran dari jumlah install aplikasi. Semakin banyak orang install aplikasi kita, maka semakin banyak juga orang yang bakal berpotensi membeli barang dari tempat kita atau mendaftar lewat referral lewat aplikasi yang ada di Play Store itu. Nah, Mas Faris bisa lihat contohnya di aplikasi versi pertama paket profesional kita tuh di Play Store itu ada namanya Hobi Belanja sama Toko Belvania ya. Salah satu contohnya saya nggak lupa dari sana. Kapan ada webinar lagi dan kapan ada materi algoritma penjualan di sosial media ataupun marketplace macamnya. Untuk Mas Kobit masalah ini nanti untuk masalah detail ini gini, kemarin tuh saya udah lakukan analisa sedikit ya untuk masalah pembagian detail teknis. Jadi untuk detail teknis, cara detail-detailnya itu kita akan bagikan via Google Classroom ya. Nah, nanti bisa install dulu aplikasinya ya kan, aktifkan dulu akun di sana ya kan, nanti akan saya update di minggu depan ya untuk step selanjutnya. Jadi kenapa saya taruh di Google Classroom tidak di webinar seperti ini? Karena ada beberapa materi itu memang kalian harus pahamin dulu dasarnya, pelajarin dulu dan bisa langsung implementasikan nanti. Kalau misalkan saya arahkan dari webinar langsung, takutnya nanti dasar yang nggak dapet, kita langsung masuk ke tengah atau ke depan, itu bakal jadi kendala saat implementasi. Karena gimana pun ceritanya, kita ini sama-sama bergerak di bidang IT ya, e-commerce. Jadi nggak ada namanya sistem praktis di e-commerce, dan artian shortcut untuk mendapatkan sesuatu itu nggak ada. Jadi itu kita mesti paham ya, nggak ada namanya trik jitu iklan, itu nggak bakal ada. Semua membutuhkan analisa, semua membutuhkan perhitungan, atau misalkan ada trik Facebook Ads mendapatkan penghasilan jutaan rupiah, itu bullshit. Jadi semua ada strateginya. Nah, setelah kita paham strateginya, kita paham rumusnya, itu kita bisa mengoptimalkan dan memaksimalkan ya kan hasil dari iklan itu. Bukan untuk ngomong kayak tadi ada pertanyaan dari 50.000 dapat 500.000. Ya bisa seperti itu, tapi bukan seperti itu caranya. Itu saya bilang sih ya teknik praktis ya. Jadi kita pemikirannya terlalu praktis seperti itu ya, karena banyak banget faktor yang harus dihitung dan dipelajari dalam hal ini gitu. Nanti di Google Classroom pasti kan sudah ada akun Google kan ya. Jadi daftar, install dulu aplikasinya. Nah, nanti saya update dengan kode kelasnya nanti di sana. Itu nanti saya bagi informasi di lewat customer service. Dan ada Google Form juga nanti saya update. Itu ada beberapa kelas dibagi, mulai dari advertising, ya kan, pemahaman sosial media, ya kan, sama teknik untuk desain dasar supaya bisa memudahkan kalian melakukan desain seenggaknya dalam melakukan promosi nantinya. Ya kan, nanti teknik atau kelas yang paling panjang ada di bagian advertising. Nah, ini merupakan kelas yang benar-benar saya akan godok secara serius untuk kalian supaya sama-sama kita bisa dapetin revenue dan result yang bagus dari bisnis kita ini ya. Untuk webinar Mas Kobit, webinar ini rutin, jadi sebenarnya 1 kali seminggu. Cuman karena satu dan lain hal, akhirnya kita naikin intensitasnya jadi 3 kali seminggu. Tujuannya kenapa? Karena sekali lagi Indo HP akan betul-betul sebuah
perusahaan yang berfokus pada mitra. Oke, jadi kita berfokus pada mitra semakin cepat berkembang, mitra semakin meningkat ilmunya, maka kita akan berkembang sama-sama lebih cepat. Jadi kita berharap mitra kita lebih aktif sebenarnya sih, baik dalam diskusi, dalam penjualan. Ada masalah, semakin banyak masalah berarti kita kan semakin aktif jualan ya. Kalau nggak ada masalah berarti jualannya juga nggak aktif gitu. Seperti itu sih. Jadi kita benar-benar mendukung, makanya repetensi webinar kita naikkan jadi 3 kali seminggu. Bayangin ya, kalian dapetin ilmu yang hari ini jutaan rupiah, itu cuma modal, bisa dengan modal 50.000. Itu di Indonesia nggak ada yang kayak begitu. Oke, itu cuma di Indo HP loh. Kayak t-shirt sablon e-sport dan anim sih mas, jaket dan merchant. Boleh Mas Alvaris nanti gini, coba Mas Alvaris nanti chatting ke customer service ya kan. Mas Alvaris ke customer service, nanti besok saya coba follow up hasil dengan Mas Alvaris ya. Masalah ini nanti kita diskusikan masalah kerjasama atau potensi soal vendor ini bareng-bareng ya. Oke, sama-sama. Mas, kalau saya pakai Pixel Lab buat edit bingkai sama nama toko itu bagus gak Mas ya? Oke. Untuk masalah nama toko, saya mungkin untuk Mas Kobi ini maksudnya logo toko kali ya. Nah, logo toko sih sebenarnya banyak banget jasa-jasa desain logo yang betul-betul terjangkau ya. Saya bilang terjangkau dalam artian bisa didapat dengan harga yang cukup ekonomis, mulai dari mungkin 50 Nah, itu mungkin bisa dipakai jasa seperti itu aja sih Mas. Itu bakal hasilnya jauh lebih optimal, terus hasilnya juga jauh lebih bagus gitu kan? Dan biaya yang dikeluarin agak sedikit lebih murah kali ya, seperti itu sih. Nah, buat teman-teman yang tadi sempat ketinggalan, jangan khawatir ya, nanti saya share untuk masalah webinar ini di recording seperti biasa ya kan. Kita akan bagikan lewat channel YouTube-nya Indo HP. Ya, pastikan juga sudah subscribe dan follow. Jadi kayak streamer. Subscribe dan follow di channel Indo HP ya kan, dan informasi akan diupdate terus. Dan paling penting jangan lupa untuk ikutin channel Telegramnya Indo HP, itu paling penting karena semua informasi detail terkait promosi segala macam itu akan langsung dibagikan lewat channel. Tujuannya cepat dan mudah. Ya lebih gampang lah koordinasinya seperti itu. Ada pertanyaan lain? Saya kasih untuk satu pertanyaan terakhir. Jangan lupa ya, minggu depan kita sudah ada Google Classroom, bakal ada paket training baru, konten baru juga. Ya. Itu nanti ada satu fitur tambahan, saya lupa informasikan. Ada satu fitur tambahan dari Indo HP yang mungkin akan memberikan semangat baru nih buat teman-teman mitra Indo HP di sini, ya kan? Tunggu nanti minggu depan ya semua. Udah masuk dalam proses, cuma saya nggak bakal bocorin. Cuma bakal ada fitur baru yang pasti akan bikin kalian lebih mudah dan mendapatkan keuntungan jauh lebih banyak. Oke, satu pertanyaan terakhir saya buka. Oke, Mas Kobi, jangan lupa loncengnya dinyalain. Jadi ada video baru nanti langsung dapat notifikasinya. Oke. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, mungkin webinar hari ini akan saya tutup, ya kan. Sekali saya nggak capek-capek saya ingetin bahwa nanti tanggal di minggu depan bakal ada integrasi dengan Google Classroom, ya kan. Form akan mulai dibagikan pada weekend di minggu ini ya, mungkin sekitar Sabtu atau hari Sabtu atau Minggu ya, kita akan bagikan untuk form pendaftarannya ya kan. Untuk biaya itu gratis. Oke, untuk Classroom ini gratis, kita tidak mengenakan biaya spesial pun. Dan topiknya saya bilang tadi mulai dari advertising, social media dan desain dasar. Tujuannya supaya bisa bantu teman-teman di sini semakin maksimalkan performa tokonya, performa usahanya, dan pasti supaya tidak salah langkah
Oke. Dan saya ingatkan sekali lagi, tidak ada sistem yang praktis, ya kan? Saya bilang teknik praktis promosikan, jadi semua itu analisa dan yang benar-benar solid untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke? Nggak ada pertanyaan ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya tutup. Terima kasih buat seluruh mitra Indo HP yang sudah menyempatkan diri bergabung di webinar hari ini, ya kan. Selalu ikutin webinar Indo HP, pasti akan menambah pengetahuan kalian dan mungkin ada kejutan-kejutan yang kalian tidak bakal duga nanti ke depannya, ya kan. Selalu ikutin, selalu setia, dan pastikan tetap belajar, ya kan. Kembangkan, jangan lupa ikutin juga promosi Indo HP dan jangan sampai lewat promosi-promosi yang ada dari Indo HP ya. Dan apabila ada masukan nanti, jangan lupa untuk posting masukan itu di website yang sekali saya bantu chatting di sini. Oke, crm.indohp.co.id. Oke, kalau ada bug, ada masalah segala macam, silahkan posting di sana. Silahkan lakukan voting di sana dan seluruh fitur itu akan direalisasikan untuk kalian. Oke. Terima kasih buat waktunya. Saya Martin dari Indo HP mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download sekarang aplikasi Dropship nomor 1 di Indonesia. Memulai usaha dropship tanpa repot stok barang dan sewa tempat. Temukan di Google Play. Daftar dan bergabung di www.indohp.co.id. Indo HP, dropship profesional.